vokal menyuarakan pemekaran Cilacap Barat sejak tahun 2021, Haji Bambang Soeharto. Masyarakat menyebutnya tokoh pemekaran Cilacap Barat tidak pernah berputus asa dalam memperjuangkan pemekaran Kabupaten Cilacap. Salah satu tujuan memperjuangkan pemekaran Cilacap Barat memotivasi Bambang Soeharto untuk maju di kontestasi pilihan Bupati Cilacap di November 2024 mendatang. Dukungan mengalir dari para relawan yang tergabung dalam Simpul Relawan Cilacap Bangkit, mewujudkan Cilacap sebagai Golden Gate of Jalsela, Minggu 9 Juni 2024. Deklarasi dukungan Simpul Relawan Cilacap Bangkit untuk Bambang Soeharto diketuai oleh Muhammad Kholik dan gelar pendapat sebagai moderator Puciono SHI. Calon Wakil Bupati Bambang Soeharto menjelaskan sekian lama berjuang untuk pemekaran akan lebih efektif jika beliau mengambil posisi politis untuk mewujudkan akselerasi pemekaran. Dengan terwujudnya pemekaran, maka pembangunan semakin merata. Infrastruktur sebagai urat nadi lancarnya pertumbuhan ekonomi. Jika Bambang diberi posisi di Kabupaten Cilacap, maka di 5 tahun pertama akan merubah stigma Cilacap yang sebelumnya kota mati menjadi kota yang hidup 24 jam. Untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati, tokoh pemekaran ini menyebutkan sudah membidik salah satu calon, namun tidak menginginkan mindset dan paradigma lama. Bambang ingin berkomunikasi dan berdiskusi dengan calon bupati yang mempunyai misi, gagasan untuk merubah Cilacap, memaksimalkan potensi yang ada di Cilacap. Di sisa umurnya, beliau ingin memberikan kontribusi terhadap Cilacap menjadi brand dunia dengan jaringan infrastruktur, konektivitas, investor, dipastikan Cilacap akan maju pesat. Sebagai tokoh pemekaran ini, motivasi apa ikut dalam kontestasi pilkada di Cilacap ini? Apa masih sekitaran pemekaran perjuangan untuk Cilacap Barat? Baik, terima kasih. Terkait dengan pemekaran tentu karena sekian lama saya berjuang untuk pemekaran dan rasanya akan lebih efektif pemekaran itu ketika kami juga mengambil posisi di posisi politis yang tentunya untuk bisa memberikan akselerasi terwujudnya pemekaran. Itu terkait dengan pemekaran. Jadi sekali lagi saya terus akan perjuangan pemekaran Cilacap, bahkan seperti saya sampaikan tadi bukan hanya pemekaran Kabupaten Cilacap, tapi terbentuknya Kota Madya Cilacap dan 2 kabupaten, yaitu Cilacap Timur dan Cilacap Barat, karena saya sampaikan tadi secara geografis bentangan kita terlalu luas. Jadi insya Allah itu, dan saya yakin ketika pemekaran ini bisa terwujud, maka akselerasi pembangunan di Cilacap akan segera terwujud. Satu, ini terkait dengan pemekaran. Terkait dengan motivasi lain, saya sampaikan tadi bahwa saya meyakini dan sering saya sampaikan pada beberapa kesempatan dan forum bahwa Cilacap ini memang suatu kawasan terus kota yang mempunyai potensi yang tidak dimiliki oleh kawasan-kawasan lain, terutamanya di pantai Jawa Selatan. Cilacap di samping tadi saya sampaikan memiliki sumber daya alam yang luar biasa, maka Cilacap memiliki potensi lain terkait dengan jaringan infrastruktur. Saya sebagai orang yang selama ini menggeluti dan mengamati infrastruktur, sungguh infrastruktur ini mempunyai daya ungkit yang luar biasa untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi. Saya gambarkan bahwa infrastruktur ini adalah seperti halnya urat nadi. Urat nadi semakin lancar, urat nadi kita, peredaran darah akan lancar, maka kesehatan pasti akan fit. Demikian juga tentang ekonomi. Semakin lancar ekonomi, pertumbuhan ekonomi, maka akan peredaran ekonomi, maka pertumbuhan ekonomi pasti akan maju. Sesuai hukum ekonomi bahwa lancarnya perputaran barang dan jasa di satu tempat, maka akan berbanding lurus dengan perputaran dan pertumbuhan ekonomi di tempat itu. Kalau itu ya, jadi jangan harap jadi sebuah kawasan, sebuah kota akan tercapai kemajuan pembangunan yang akselerasi ketika kota itu masih menjadi kota yang terisolir. Sekarang kita tahu Cilacap dari saya kecil sampai sekarang itu masih menjadi kota mati. Stigma kota mati di Cilacap itu ada dan faktanya memang demikian.
kota Cilacap menjadi kota mati. Nah, saya insya Allah berkeinginan, insya Allah saya membuat target-target ketika saya atas qadarullah bisa ditunjuk menjadi orang yang mempunyai posisi di Cilacap, maka dalam 5 tahun pertama saya akan merubah stigma Cilacap menjadi kota mati. Cilacap akan menjadi kota 24 jam hidup. Kalau chemistry, ya jujur aja saya membidik satu ya, adalah satu, tapi tentu tidak etis kalau saya sampaikan, ya kan. Jadi saya tentunya kalau saya juga ingin maju lagi, saya harus melihat siapa yang saya bisa dampingi. Kalau yang mindset dan paradigmanya masih dengan yang lama-lama, ya saya nggak mau. Tentunya saya hanya akan mau dengan orang yang tentunya bisa komunikasi, bisa saya ajakin diskusi terkait dengan pembangunan Cilacap ini. Tapi kalau polanya hanya ingin yang penting saya dapat kue, dapat jenang ya monggo, saya nggak mau. Saya tidak ingin terlibat hal-hal yang negatif di Cilacap, tidak ingin. Makanya saya lebih baik tidak jadi apapun daripada saya akan terlibat masuk ke terjerumus ke lubang sana. Saya nggak mau. Saya hanya mau mendampingi orang yang punya visi. Yang tidak punya visi saya tidak akan mau. Orang yang tidak punya visi pasti hanya akan mencari pundi-pundi. Tapi orang yang punya visi, punya target yang terukur, pasti dia akan gelisah. Bagaimana caranya saya mengimplementasikan, bagaimana saya mewujudkan visi saya, gagasan saya. Saya hanya berpikir itu terus, saya tidak akan ikut berlibat punya pundi-pundi. Saya sampaikan, Bambang ingin maju itu bukan Bambang pengangguran. Bambang sudah cukup untuk saya, ya, sudah cukup untuk saya. Tapi sekarang saatnya saya di sisa umur saya ini, saya ikut memberikan kontribusi terhadap Cilacap ini yang saya meyakini Cilacap itu luar biasa, ya. Cilacap luar biasa. Sekarang kalau Mbak tahu ya, sekarang tren dunia dan Indonesia udah ngikutin konektivitas terhadap jaringan perhubungan itu clear, semua ingin. Karena hanya dengan itu ekonomi akan tumbuh. Itu aja ya seperti yang sekarang Mbak lihat sendiri. Saya nggak akan ngomong banyak. Soal kendaraan politiknya Pak, nanti ke mana seperti itu? Ya kendaraan politik, saya bukan orang politik Mas. Makanya saya mencoba ikhtiar, saya mencoba gimana saya bisa ikut masuk ke partai politik untuk bisa saya mendapatkan kendaraan politik itu ya. Jadi kalau politik memang saya jujur aja, saya punya keterbatasan karena saya memang basic dan background saya bukan politisi. Tapi kalau bagaimana mengembangkan kawasan untuk mempunyai nilai tambah terhadap masyarakatnya, insya Allah saya punya konsep. Karena konsep saya tidak asal ngomong, karena ini berdasarkan saya sampaikan di depan. Insya Allah ya, saya ini karena profesi, semua kota-kota besar di Indonesia minus Papua sudah saya singgahi semua. Sehingga saya insya Allah bisa lah untuk membuat gambaran-gambaran. Maka saya sampaikan tadi 5 tahun Bambang jadi kabupaten, jadi berperan, insya Allah. Jadi untuk simpul-simpul relawan Bambang Soeharto Center ini memang sudah terbentuk mulai dari wilayah timur sampai wilayah barat. Karena diantaranya Pak Bambang sendiri kan juga mengendaki adanya pemekaran sampai Cilacap ini menjadi 3 bagian, yaitu Kota Tip, Kota Madia, Kabupaten Cilacap Timur maupun Cilacap Barat. Nah, relawan-relawan dari sektor pertanian itu juga sudah terbangun. Itu yang diketuai oleh Pak Sugeng, yang mana Pak Sugeng ini mengetuai beberapa sub-sub pertanian-pertanian yang ada di wilayah Kabupaten Cilacap. Nah, terus untuk unsur UMKM itu juga sudah unsur UMKM, terus juga termasuk unsur dari kepemudaan itu Mas Ferry, terus unsur dari budayawan-budayawan, khususnya budaya-budaya tradisional kayak budaya Kepang, terus kayak sintren dan lain-lain. Itu ceritanya juga sudah mulai menyatu dan sekarang sudah kita jadikan simbol-simbol relawan Bambang Soeharto. Jadi kalau jumlah keseluruhan ada sekitar 24. Iya. Sub sendiri ya? 24. 24 ya? Iya. Tugasnya Pak, tugas mereka nanti Pak? Tugas mereka karena dalam rangka ini kan adalah untuk pemenangan Bambang Soeharto sebagai calon wakil bupati dan pasangannya.
Jadi tugas mereka ini dalam rangka untuk melakukan rekrutmen suara, untuk menggali suara semaksimal mungkin, dan terutama juga termasuk melakukan pembinaan di sektor budaya, UMKM, dan termasuk di sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan lain-lain. Mbak Nani siap kameranya ya, Mbak Nani ya. Oke. Orang Bambang. Orang Bambang. Orang Bambang. Oke, terima kasih. Baik, kita sambut saja sambutan dari calon pemimpin kita. Bismillahirrahmanirrahim, dan mengharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhan yang Maha Kuasa, kami simpul relawan Cilacap Bangkit, Bambang adalah kita, yang terdiri dari 1. BSD Bambang Soeharto Center, 2. Presidium Cilacap Barat, 3. Sekoci Seduluran Komunitas Cilacap, 4. Teman Bambang, 5. Balat Basuto, 6. Cilacap Istimewa, 7. Forum UMKM Bangkit, 8. Barisan Muda Cilacap Barat dengan ini menyatakan 1. Mendorong dan mendukung Bapak Haji Bambang Soeharto SE untuk maju sebagai calon Bupati Garing Wakil Bupati Cilacap 2024. 2. Siap berjuang memenangkan calon bupati yang berpasangan dengan Haji Bambang Soeharto SE. 3. Mendukung terwujudnya Cilacap sebagai Golden Gate of Jasela, gerbang emas kemajuan wilayah Jawa Tengah Selatan. Demikian pernyataan ini dibuat, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoi langkah kita. Amin. Ora Bambang, ora Bambang, ora Bambang, ora Bambang, ora Bambang, ora Bambang. Terima kasih. Nani Eko, Cilacap News memberitakan. Tertanda simpul relawan Cilacap.